Salam kekasih Kristus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Ya, biar setiap hari kita dituntun oleh firman dan Roh Kudus yang selalu membuat kita lebih tahu akan bagaimana hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita setiap hari memberi makan roh kita, maka roh kita akan lebih dewasa, artinya kita akan dituntun terus dengan roh, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, hari ini saya rindu kita belajar mengenai tema kita, dosa kecil, dosa besar, dan iman. Nah, makanya kita perlu belajar ini karena banyak orang berpikir dosa kecil, dosa besar itu berbeda. Nah, dan bagaimana hubungannya dengan orang yang beriman atau dengan iman. Nah, ini kita lihat di Roma 3 ayat 23 sampai 28. Roma 3 ayat 23 sampai 28 sampai saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya dan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28-nya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Haleluya. Amin. Saudara kasih Kristus, dari ayat firman yang kita baca ini mengenai dua hal yang kita akan pelajari, yaitu mengenai dosa dan mengenai iman. Nah, seperti tadi yang saya bilang, apakah benar ada dosa kecil dan ada dosa besar? Bagaimana di hadapan Allah? Nah, kita harus tahu ya, kalau manusia berpikir mungkin dosa itu berbeda. Pikiran manusia, karena manusia melihat akibat yang ditimbulkan. Nah, tapi bagaimana menurut Allah? Kalau manusia berpikir dosa besar mungkin seperti pembunuhan, itu akan lebih besar dosanya dengan dosa kecil seperti umpamanya berbohong. Nah, ini pikiran manusia. Karena manusia melihat kalau pembunuhan itu mengakibatkan orang menjadi sakit hati, dendam, dan banyak orang yang dirugikan. Mungkin seperti itu akibat yang ditimbulkan. Dan itu yang membuat manusia berpikir itu dosanya di hadapan Allah besar. Kalau berbohong, ya umpamanya berbohong sekali atau dua kali, hal yang kecil, itu manusia kadang berpikir itu di hadapan Allah gampang untuk diampuni. Umpamanya seperti itulah pikiran manusia kebanyakan. Tapi bagaimana sebenarnya di mata Allah dosa besar dan dosa kecil ini? Kalau menurut firman kebenaran, dosa itu tidak dibeda-bedakan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu berakibat sama. Di hadapan Allah sama. Seperti tadi dosa pembunuhan sama dosa berbohong itu akibatnya sama. Apa akibatnya? Keterpisahan dengan Allah. Setiap kita berbuat dosa, apapun itu judulnya dosa kita, itu membuat kita terpisah dengan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan, akibat dosa itu juga adalah maut. Ya, jadi ini sama. Makanya kita harus melihat dari sisi bagaimana Allah memandangnya, dari pandangan Allah, bukan dari pandangan manusia. Nah, coba kita lihat ayat 23-nya tadi. Ayat 23-nya tadi dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi
kita berpikir kadang seperti tadi dosa itu ada besar, ada yang kecil. Nah, menganggap kedua dosa ini berbeda, yang besar dan kecil, tergantung dari efeknya. Ya, seperti contoh tadi yang saya bilang tadi. Tapi akibat dosa itu tadi sudah kita tahu akibatnya keterpisahan dengan Allah. Mau besar mau kecil, akibatnya terpisah kita dengan Allah dan akibatnya adalah maut. Nah, jadi semua itu kalau kita lihat di ayat 24-nya, ya, ayat 24-nya kita lihat dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini Allah adalah hakim yang adil, ya. Di mana dosa-dosa yang tadi kita lakukan itu mau besar mau kecil pun, sebesar apapun, ya, itu tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ya, semua dosa kita bisa diampuni oleh Allah karena Allah adalah hakim yang adil. Ya, menentukan segala sesuatu. Kalau di dunia ini saja, ya, kalau kita lihat ada permasalahan kita dengan orang lain, kita bawa ke hadapan hakim, ke pengadilan. Kalau hakim bilang tidak bersalah, berarti kita atau orang yang tadinya mungkin dituntut itu akan bebas. Kalau sudah hakim bilang tidak bersalah, udah bersih. Tidak ada lagi masalah. Nah, ini hukum dunia. Di hadapan Allah, dosa kita juga seperti itu. Karena oleh Yesus Kristus, maka kita sudah dinyatakan, sudah diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita sekarang sudah tidak berdosa di hadapan Allah, yang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita harus memahami, ya, bahwa manusia bisa diampuni dosanya karena hanya beriman kepada Yesus, dan karena Yesus sudah mati menyerahkan nyawanya untuk membayar dosa kita. Jadi bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, atau bukan karena kita baik sehingga dosa kita diampuni Allah, bukan. Tapi karena Yesus, ya, yang tidak bercacat, bercela dan tidak berdosa itu sudah memberikan nyawanya untuk menggantikan atau untuk membayar dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita beriman kepada Dia, artinya bahwa apa yang menjadi kesalahan atau dosa kita tadi itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan Yesus ini Dia tidak berdosa. Dari sejak awal Dia ada tidak berdosa. Makanya Dia bisa menebus dosa orang-orang semua. Artinya dosa seluruh manusia. Karena yang bisa menanggung atau bisa mengampuni atau bisa membayar dosa itu ialah sesuatu yang kudus di hadapan Allah dengan darah manusia, karena manusia yang berdosa, sehingga yang menebus dosa itu juga harus manusia. Makanya Yesus adalah manusia yang menebus dosa seluruh umat manusia. Yesus itu adalah roh yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Dialah yang menebus dosa kita semua sehingga kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Bukan karena perbuatan, bukan karena kita baik, bukan seperti itu. Nah, kalau di ayat 25 tadi kita lihat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya, itulah jalan kita untuk bisa berdamai. Tadi dosa mengakibatkan kita keterpisahan dengan Allah. Begitu setiap orang yang percaya kepada Yesus, dialah jalan pendamaian kita. Jadi keterpisahan kita itu kembali terjadi hubungan, kembali terjalin, bisa kita berhubungan langsung kembali. Nah, itu yang dimaksud oleh firman ini, bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Karena Yesus sudah mengorbankan darahnya, mati di atas kayu salib. Nah, itulah yang membayar dosa-dosa kita semua. Nah, terus di ayat 26-nya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, maksud di ayat 26 ini, saudaraku, pada masa dahulu, ya, kenapa Allah dulu, mungkin ada kita dalam hati bertanya, orang Kristen umumnya, kenapa dulu Allah membiarkan Adam berdosa? Kenapa Dia tidak melarang? Karena kita tahu Allah itu kan maha tahu. Kalau Dia maha tahu, kenapa Dia tidak melarang waktu waktu Hawa mau mengambil buah terlarang itu, ya?
Kenapa dia tidak melarang? Harusnya kan bisa melarang. Nah, inilah di ayat 26 ini tadi, dia menyatakan bahwa Allah itu kan adil. Kalau Allah yang adil itu, dia sudah memberikan kepada manusia kebebasan, yang namanya free will, kebebasan manusia untuk memilih, menentukan, dan melakukan. Ya. Nah, jadi pada saat manusia itu mengambil tindakan untuk mengambil buah terlarang atau memakan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu, yang dilarang oleh Allah, Allah pun tidak bisa, ya, tidak bisa melarang atau tidak bisa menghentikan. Bukan karena apa? Bukan karena memang dia tidak mampu, bukan. Tapi karena keadilan Allah. Manusia itu diberikan kebebasan, ya tentu manusia itu tidak dibikin jadi robot. Makanya Allah pun membiarkan itu. Tapi bagaimana supaya bilang benar-benar Allah itu adil? Makanya dia memberikan jalan kembali untuk kita bisa berhubungan dengan dia. Jadi inilah keadilan, kemahaadilan Allah itu. Jadi dia juga tidak membiarkan kita dalam dosa terus. Kalau dia membiarkan kita dalam dosa terus, ya berarti Allah juga tidak adil. Karena pada saat dia membiarkan kita berbuat dosa, terus dia tidak memberikan lagi jalan kita untuk bisa berhubungan dengan dia. Nah, ini artinya dia tidak adil. Tapi karena keadilannya itu, dia memberikan lagi jalan. Sehingga posisi kita melalui anaknya Yesus Kristus yang dia sudah berikan kepada manusia menjadi jalan pendamaian itu. Sehingga posisi kita itu menjadi sama seperti waktu Adam dan Hawa sebelum berdosa. Ya, kita sekarang sudah punya pilihan lagi dan kita juga sudah tidak lagi di bawah kutuk dosa itu. Nah, makanya karena kemahaadilan Allah, ya, dia juga memberikan jalan kepada manusia untuk kembali benar, kembali ke jalan semula. Nah, kalau dulu dia membiarkan manusia melakukan dosa, maka adilnya dia juga harus membiarkan manusia untuk kembali benar. Ya. Nah, oleh karena manusia tidak bisa benar dengan usaha sendiri, ya, itulah makanya ada jalan melalui anaknya Yesus Kristus itu. Itulah makanya di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah kita adalah Allah yang kasih. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini jelas sekali kemahaadilan Allah dan kasih Allah itu ditunjukkan. Jadi dia kasih jalan melalui anaknya Yesus Kristus, sekarang tergantung manusia. Nah, manusia siapapun dia, ya setiap orang yang percaya itu sudah diselamatkan. Artinya sudah diselamatkan dari kutuk dosa awal Adam dulu. Ya. Jadi posisi kita udah di posisi Adam sebelum berdosa. Tapi bukan berarti ya kita jadi bebas untuk berbuat dosa lagi. Bukan berarti kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Kan seperti saya bilang tadi, posisi kita udah seperti posisi Adam dan Hawa. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa itu belum berdosa, dia kan punya posisi untuk menentukan, melanggar atau menaati Allah. Hari ini pun kita sama. Kita punya posisi yang sama untuk menentukan apakah kita kembali lagi melanggar, artinya berbuat dosa atau tidak. Nah, ini posisi kita. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa lagi, kita sudah selamat. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah, ya, buat setiap orang yang mau benar lagi, yang mau hidup bersekutu dengan Allah lagi. Jadi di sini pun ada kembali kebebasan manusia. Kalau manusia tidak mau, ya berarti diberikan pun jalan, manusia itu tidak melalui jalan itu. Nah, ini artinya Allah tidak bisa memaksa. Tapi setiap orang yang mau dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua sudah diselamatkan. Anda dan saya yang percaya Yesus sudah selamat. Jadi jangan lagi kita terbeban dengan dosa-dosa yang dahulu, yang mungkin kita lakukan. Setiap kita yang percaya, yang mengakui dosa-dosa kita, ya, dan kita juga datang kepada Yesus, dan kita percaya Dia yang sudah menebus dosa kita, kita sudah selamat. Nah, jadi disinilah fungsinya iman itu. Kalau ayat 27 dikatakan,
Bagaimana yang dimaksud di sini? Bahwa jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tadi saya sudah bilang bahwa tidak ada satupun kemampuan manusia untuk kembali kepada Allah kalau bukan oleh Allah sendiri yang memberikan jalan. Jadi kita ini menjadi orang yang tidak berdosa itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita atau kepintaran kita. Makanya di sini tidak ada alasan kita untuk bermegah. Jadi satu orang pun manusia ini yang sekarang ini mungkin menganggap dirinya sudah kudus, ya sudah benar di hadapan Allah, tidak ada dasarnya untuk bermegah karena tidak ada satu pun usaha kita untuk bisa kita kembali kepada Allah. Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga itu kalau bukan dari Allah melalui Yesus Kristus, tidak ada satu pun yang layak di hadapan Allah. Jadi saudara sekalian, Anda dan saya tidak perlu kita bermegah. Yang penting sekarang kita sudah tahu posisi kita dan kita sekarang tinggal melakukan free will, kebebasan yang diberikan Tuhan. Supaya kita melakukan kebebasan kita itu dengan benar, ya, tentu kita menghargai kasih karunia Allah yang besar yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dengan itu kita melihat kita sudah diselamatkan yang harusnya tadi kita binasa, ya, harusnya kita akan dihukum dan masuk neraka. Tapi karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus, kita menjadi orang yang diselamatkan, masuk kerajaan surga. Nah, karena kita sudah diselamatkan, tentu kita menghargai. Menghargai itu dengan tidak lagi melakukan dosa. Ya, menghargai itu berarti mengikuti kehendak Yesus. Nah, di ayat 28 ini, kita lihat di ayat 28-nya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Nah, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi jelas saudara sekalian. Manusia ini benar bukan karena perbuatan-perbuatan. Atau bukan karena melakukan ini, itu segala. Hukum Taurat itu kan lakukan ini, harus begini, harus begitu. Jadi manusia bukan dibenarkan karena itu, bukan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Cuman melalui Yesus Kristus kita bisa selamat. Hukum Taurat itu membuat supaya manusia hidup benar sesuai dengan aturan Allah. Tetapi tidak ada satupun yang manusia bisa mampu melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kudus. Manusia sudah berdosa, bagaimana bisa sampai? Bagaimana bisa melakukan sempurna? Tidak ada. Cuma satu yang bisa manusia, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Tuhan yang menjadi manusia dan dialah yang bisa menyelamatkan. Nah, makanya oleh iman kepada Yesuslah bisa kita selamat. Nah, di sini saudara sekalian, kenapa Allah menyelamatkan karena iman? Ada 4 hal. Pertama, iman itu menghapuskan kesombongan usaha manusia. Karena iman bukan usaha yang manusia lakukan. Jadi kita tahu bahwa karena kita diselamatkan oleh iman, artinya kita diselamatkan bukan dengan usaha kita. Jadi tidak ada hal yang membuat kita sombong. Tidak ada yang harus kita sombongkan. Nah, itulah maksudnya. Makanya kenapa melalui iman, supaya kita tahu bahwa iman itulah yang menyelamatkan, bukan usaha kita. Jadi kita tidak bisa sombong. Hal yang kedua, iman memuliakan apa yang Allah lakukan, ya, bukan apa yang manusia lakukan. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus itu memuliakan apa yang Allah telah lakukan. Apa yang sudah Yesus Kristus lakukan. Ya, apa yang sudah Allah lakukan melalui Yesus Kristus. Jadi iman itu memuliakan apa yang Allah lakukan, bukan apa yang manusia lakukan. Hal yang ketiga, iman mengakui bahwa manusia tidak sanggup menaati hukum Taurat. Jadi iman itu mengakui hal itu. Manusia tidak mampu hidup menurut standar Allah. Ya, jadi iman Yesus, ya, artinya karena kita beriman, kita mengakui bahwa kita tidak pernah bisa mampu, ya, dengan kita, usaha kita, perbuatan kita untuk hidup sesuai standar Allah. Kalau bukan iman kepada Yesus, ya. Nah, hal yang keempat, iman didasarkan kepada hubungan kita dengan Allah, bukan pada perbuatan kita bagi Allah. Jadi ini berdasarkan hubungan, saudara, bukan perbuatan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nah, iman itulah yang akan menentukan. Jadi kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin punya hubungan. Dan kita tidak bisa membuat sesuatu atau berbuat sesuatu supaya kita beriman. Tidak, iman itu pemberian dari Allah. Sehingga bagi setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus, dia
diberikan iman untuk terus bisa hidup bertumbuh di dalam Kristus. Nah, iman itulah yang didasarkan kepada hubungan kita. Dengan iman inilah hubungan kita atau dengan Allah ya itu bisa bertumbuh. Tanpa iman tidak bisa. Nah, jadi semua apa yang dilakukan manusia tidak pernah bisa menyelesaikan dosa terhadap Allah. Maka hanya dengan pertolongan Allah saja ya memberikan jalan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus untuk jalan keselamatan kembali hubungan manusia itu dengan Allah kembali terjalin ya, dan diperlukan iman kepada Yesus, dan iman bukan usaha manusia tetapi perbuatan Allah. Jadi tidak ada yang bisa manusia banggakan untuk menjadi benar di hadapan Allah, karena iman bukan usaha manusia. Jadi saudara kasih Kristus, itulah firman yang hari ini kita pelajari. Kita sudah mengerti bahwa dosa tidak ada bedanya besar dan kecil di hadapan Allah ya. Dan kita itu bisa benar, bisa punya hubungan dengan Allah itu karena iman kepada Yesus Kristus. Dan iman ini bukan usaha kita, tapi iman ini pemberian Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dengan iman ini maka kita bisa berhubungan, dengan kualitas hubungan kita dengan Allah bisa terus bertumbuh, dan kita tidak pernah mampu untuk melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan iman. Tapi iman itu adalah pemberian Allah yang harus kita terus jaga, siram dengan firman supaya kita juga bertumbuh. Nah, demikianlah firman hari ini, supaya semua apa yang kita dengarkan ini bisa berguna. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.